Millennials Inspirasi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Farhan yang insyaallah pada hari ini akan membawakan acara podcast Millennials Inspirasi bersama Mr. Gumilar dan juga Muhammad. Pak Gumilar, maybe you can introduce yourself. Okay, thank you. Let's introduce myself. My name is Gumilar, or you can call me Mr. G. Mr. G, Also, okay. you can call me Mr. G. So, Muhammad. My name is Muhammad Syafaruddin. You can call me Muhammad. My age is 16 years old. I was born in the capital of Sudan, North Africa. Mr. G, ya. di SMA ITB Buah Hati Yogyakarta kan terkenal dengan internasional, ya juga tentunya berkaitan dengan bahasa nih, bahasa asing. Nah, kira-kira dari aku sebelum episode ini, Akil dan juga Musa ingin sekali kuliah di luar negeri. Dan dengan beberapa alasan mereka sekolah di Buah Hati Yogyakarta karena program bahasanya nih yang ingin mereka kuatkan gitu. Nah, kira-kira Mr. G, ada apa aja sih program-program bahasa di Buah Hati Yogyakarta? Baik, izinkan untuk memberikan informasi ya, share informasi. Jadi, alhamdulillah di SMA Buah Hati Internasional di Jakarta ini ada banyak tools yang kami miliki. Yang pertama dalam KBM, kita menggunakan bilingual. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar itu wajib ya setiap guru siswa itu menggunakan bahasa asing. Walaupun tidak seluruh kegiatan komunikasi menggunakan bahasa asing, setidaknya di learning, kemudian instruksi-instruksi dan juga closing itu menggunakan bahasa asing gitu ya. Terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Itu harus semuanya minimal 80-90% itu bahasa asing. Kemudian dalam percakapan harian pun menggunakan bilingual. Nah, itu yang rutin. Kemudian setiap di kegiatan asramanya pada asar dan juga pada isya itu ada dua kegiatan khusus pembelajaran bahasa. Jadi untuk pada asar itu bahasa Inggris per session setiap hari. Setiap hari 1 jam dalam 5 hari dalam satu pekan. Kemudian di malam harinya bahasa Arab. Selain itu untuk pembiasaan yang lain adalah setiap selesai sholat zuhur itu ada kultum. Nah, dan kultumnya itu menggunakan bahasa asing juga, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi mereka bisa memilih gitu ya, memilih bahasa mana yang menurut mereka lebih nyaman gitu. Nanti kedepannya di tahun berikutnya itu nanti akan ada spesifikasi, misalkan di zuhur kultumnya bahasa Indonesia, kemudian pada maghribnya itu bahasa Inggris, kemudian bahasa subuhnya menggunakan bahasa Arab. Itu untuk depannya. Sementara kurang lebih seperti itu. Untuk takutnya kan ntar ini Pak ada siswa-siswa baru nih ya, Mr. G yang ingin masuk ke Buah Hati Yogyakarta dan mungkin belum bisa secara bahasa ngikutin program tadi. Nah, apakah ada tuntutan di awal atau ada pembiasaan itu bagaimana sistemnya? Jadi kita ini belajar dengan nyaman gitu ya. Hampir seluruh siswa yang masuk di awal itu di angkatan pertama, hampir semuanya itu belum bisa, belum bisa. Ada beberapa yang sudah agak aktif gitu ya, sisanya pasif semua. Seperti misalkan Musa sudah lumayan bagus, kemudian Muhammad juga lumayan di awal. Ya, itu semuanya sama, hampir sama. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan 8 bulan, itu rata-rata sudah aktif semuanya. Sudah aktif mengambil. Kalau itu sendiri awal-awal masuk Buah Hati Jogja nih, itu bisa nggak berbahasa Inggris dan juga Arab secara fasih? Kalau secara fasih mungkin enggak. Awal masuk itu di bulan Juli ya cuma sekedar tahu arti dan bukan percakapan gitu, mungkin cuma rangkaian kata-kata atau ya sebagian kalimat, bukan dalam pembicaraan atau ya semacam itu. Nah, kamu kan milih Buah Hati Jakarta nih, padahal asal kamu kan dari Jakarta, kamu ke Jogja, pesantren,
jauh nih dari orang tua, dari rumah, dari perkotaan mungkin. Nah, apa sih tujuan kamu, landasan kamu memilih Buah Hati Yogyakarta sebagai tempat kamu menuntut ilmu di SMA? Untuk aku sendiri lebih memilih Buah Hati Yogyakarta yang notabene itu jauh dari lingkungan saya, jauh dari keluarga saya. Itu ya pertama aku mau ngerasain new experience atau pengalaman baru yang mungkin nantinya di masa depan itu untuk diri aku sendiri itu bisa menjadi benefit, jadi bisa jadi sebuah kebaikan, sebuah pengalaman yang baik itu. Nah, untuk jauh dari orang tua, nah, di pesantren ini sebenarnya kan memang nilai pertamanya itu adalah kita belajar untuk mandiri, belajar untuk lebih mengurus hidup sendiri, bagaimana caranya kita bisa peduli, bagaimana caranya kita memanage waktu kita agar nantinya bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang mungkin susah didapatkan atau sulit didapatkan bila kita merasakan fasilitas-fasilitas atau mungkin dimanjakan oleh orang tua gitu. Mr. G, Yes. di SMA ya Buah Hati Yogyakarta pasti dengan program bahasa yang tadi yang mungkin terbilang cukup ketat ya, tapi mungkin membiasakan siswa-siswanya. Ada nggak sih siswa-siswa yang mungkin melanggar ataupun tidak mengikuti peraturan tersebut, dan apa punishment yang diberikan dari sekolah terhadap murid-murid tersebut? Jadi kami ini konsep pembelajarannya adalah bagaimana belajar itu menyenangkan. Jadi yang sudah berjalan ini kita hampir sepertinya tidak ada siswa yang mengeluh gitu ya. Ya mungkin di awal ada, di awal-awal itu ya, kita berikan motivasi, kemudian juga karena environment atau lingkungan belajarnya sudah mapan, sudah bagus, semuanya berjalan dengan lancar. Gitu. Seperti itu. Alhamdulillah. Tidak ada masalah yang berarti gitu ya, itu alhamdulillah semua berjalan. Jadi semua siswanya emang sadar dan ngikutinnya secara ikhlas gitu di pembelajaran. Dan kita pun kan membuat motivasi bahwa kalian ini ke depannya mungkin banyak di antara kalian yang nanti akan kuliah di luar negeri. Jadi salah satu bekal yang harus dimiliki adalah bahasa. Yang pertama adalah bahasa Inggris, kedua bahasa Arab. Kenapa bahasa Inggris penting? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Walaupun kita pergi, itu pasti bisa digunakan bahasa Inggris. Kemudian bahasa Arab itu sama, bahasa internasional, walaupun tidak di semua negara. Yang kedua adalah bahasa Arab adalah bahasa kita, gitu ya, sebagai seorang Muslim kita harus bisa juga, gitu ya, bagaimana memahami Al-Quran, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, gitu. Kira-kira ada nggak sih Pak target lanjutan untuk kedepannya terhadap murid-murid di SMA Buah Hati Jogja yang akhirnya bisa mungkin mahir dalam bahasa itu, kira-kira targetnya bagaimana gitu? Ya tentu mereka setelah lulus di SMA Buah Hati Jogja ini selama 3 tahun mereka sudah sangat lancar ya, dengan nanti ada tes prediction TOEFL ya, itu di kisaran 500 atau 550 ya standar untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu. Nah sekarang di tahun pertama ini bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara aktif. Ya kita tidak melihat bagaimana grammar mereka. Yang penting adalah mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing tersebut. Nanti perlahan di tahun berikutnya bagaimana berbicara dengan menggunakan struktur kalimat yang tepat begitu. Emang awal tuh pede, yang penting pede. Pede bisa mau nih ngomong berbahasa asing. Nah, Musa kan sudah selesai ya, alhamdulillah. Oh Muhammad tuh sudah selesai ya. Hafalannya Al-Quran 30 sudah selesai, alhamdulillah. Nah, dengan program SMA Buah Hati Jogja yang mungkin juga bahasa, juga mungkin padat tadi, dan juga ada Al-Quran juga. Nah, cara kamu membagi waktu gimana? Kalau untuk memanage waktunya sendiri itu sih sebenarnya nggak sulit. Tinggal bagaimana dari diri kita sendiri memunculkan sesuatu atau sebuah hal yang menurut kita perlu dilakukan dan memiliki keterbatasan waktu, namun tidak menyulitkan diri kita sendiri. Nah untuk jam padatnya itu kan sebenarnya padat, namun nggak menyulitkan kita, tidak menutup kemungkinan kita untuk memperbaiki hafalan kita walaupun di tengah-tengah kepadatan jam pembelajaran atau mungkin jam bahasa juga.
Untuk sejauh ini sih kalau kesulitan belum ada yang terlalu terlihat atau terlalu berdampak buat diri saya pribadi. Udah enjoy aja Iya. sama. Nggak terlalu ya sulit juga karena memang tinggal gimana diri kita sendiri manage-nya. Insya Allah kalau nggak dijadiin beban itu nggak bakal berat buat kita sendiri. Motivasi kamu untuk berarti kamu selesai 30 juz itu kapan? Sebelumnya sih udah pernah sebelum masuk buah hati. Oh, selesai 30 juz. Sekarang lagi ulang untuk melancarkan dan Mungkin. menguatkan ini. Sudah 12 ya? 12 itu mungkin semester depan. Sekarang masih 9 yang baru selesai. Masya Allah. Berarti on the way lah ya tadi ya. Iya. Insya Allah pakai aja start ya. 30 juz dalam 3 tahun. Nah, Musa kamu kan hafal nih di SMP berarti ya 30 juz juga sekarang lagi meningkatkan hafalannya untuk di SMA. Apa sih motivasi kamu nih? Tujuan kamu nih menghafal Quran tuh untuk apa? Motivasi pertama saya ini sebenarnya ingin menjadi orang besar. Namun tidak lepas dari nilai-nilai agama yang ada. Karena memang pada umumnya di dunia ini, khususnya di Indonesia saat ini, banyak sekali orang-orang besar, banyak sekali orang-orang yang berilmu, namun tidak memiliki landasan, tidak memiliki dasar agama yang baik. Sehingga ketika nantinya dia terjun pada masyarakat, ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, akan terjadi ketidakstabilan antara ya ilmu yang ia miliki dengan dasar dan tiang kepercayaan yang ia pegang sendiri. Nah, disinilah nilai motivasi saya, yaitu saya ingin menjadi orang yang mungkin nantinya bisa jadi orang besar, kemudian bermanfaat dengan orang lain, cerdas secara intelektual, tapi juga menggenggam kepercayaan saya, prinsip-prinsip saya yang ada. Strategi kan kalau misalkan teman-teman tadi Musa, Muhammad dan juga Akil sebelumnya ingin sekali keluar negeri ya untuk melanjutkan studinya di luar negeri, pasti kan butuh bimbingan ya, butuh benteng dalam diri. Kalau mungkin di sini ada ICB dan mungkin kalau misalkan asrama itu akan lebih banyak pendidikan mental lah, pendidikan rohaninya gitu. Nah, kira-kira program apa aja sih di Buah Hati Jakarta yang menanamkan benteng pribadi tadi? Tentu yang pertama adalah bagaimana siswa itu lebih didekatkan dengan Al-Quran. Program Al-Qurannya ada 3 sesi ya dalam satu hari itu. Pertama pada subuh itu ada hafal Al-Quran, kemudian di dalam KBM juga ada di pagi hari biasanya. Kemudian di pada maghrib itu ada kegiatan menghafal Al-Quran. Kemudian di sesi-sesi kosong misalnya ketika tidak ada kegiatan, mereka disibukkan dengan tilawah. Ketika tidak ada kegiatan lain maka tilawah mandiri. Kemudian untuk pembentukan karakter tadi sudah disebutkan, kita punya namanya program ICB, ya, Islamic Character Building. Bagaimana siswa dipahamkan gitu, bagaimana menjadi seorang siswa yang berprestasi dan juga Islami gitu, punya karakter Islami. Yang kedepannya mereka akan menjadi para leader, gitu, para leader pada penerus bangsa ini, gitu. Bangsa ini bahkan mereka mungkin di antara mereka akan memimpin dunia, gitu. Jadi para pembesar di Republik ini ataupun di dunia ini, jadi orang yang luar biasa, gitu. Insya Allah. Mister kan kalau misalkan di asrama ya, khususnya banyak siswa dari Jakarta atau dari daerah lainnya, dan mungkin mereka awal-awal nih homesick, kangen, rindu gitu kan. Pasti mereka kan ngadunya ke Musrif karena orang tuanya jauh, dan juga mungkin ke Mister sendiri. Ya. Apa motivasi yang Mister berikan kepada mereka sehingga mereka bisa bangkit lagi, bisa mengejar pelajaran lagi? Di Buah Hati ini pertama, ya mungkin di pesantren agak berbeda ya. Jadi kami ini memberikan salah satu kebebasan gitu, dalam hal penggunaan gadget. Mereka tidak dilarang untuk menggunakan gadget, tapi diberikan porsi khusus untuk menggunakan gadget, terkhusus untuk komunikasi dengan orang tua. Sekarang itu kan jarak itu tidak terlalu berarti gitu ya, jadi mereka kalau di bulan pertama memang mereka diisolasi begitu ya. Bulan pertama itu diisolasi, tidak ada komunikasi dengan keluarga. Tapi di bulan berikutnya mereka diperbolehkan setiap pekannya itu untuk komunikasi dengan keluarga. Jadi
Tapi di situ bisa mengurangi tadi homesick ya. Itu sisi-sisi yang kita pelajari, yang jangan sampai mereka terlalu rindu gitu ya, sehingga tidak konsentrasi ya, rindu dengan keluarga, mungkin dengan masakan bundanya gitu ya, atau kangen main sama adiknya, ya dengan diberikan porsi bisa komunikasi itu bisa mengurangi. Jadi tidak dikekang banget ya, nggak dikekang. Sangat fun gitu ya, sangat fun. Saya enjoy berarti Enjoy. ya. Nah kalau Musa sendiri, kalau Muhammad sendiri nih, Muhammad tadi kan Muhammad kan udah belajar bahasa, terus juga Quran juga ada ya setiap hari 3 waktu ya, sehari berarti 3 sesi. Nah Musa, kamu kan masuk pertama nih di Buah Hati dari Jakarta kan jauh. Nah kamu tuh pasti ngerasa kayak ya tadi homesick, rindu gitu kan. Nah kamu tuh awal-awalnya gimana? Bisa ceritain nggak? Kalau rindunya sih mungkin ada, cuman balik lagi ke diri kita sendiri. Belum lagi umur kita yang sudah beranjak dewasa juga kan, hal-hal rindu seperti ini sebenarnya tidak perlu dijadikan permasalahan. Karena memang udah esensinya ketika kita jauh dari orang tua, ketika kita jauh dari rumah atau dari kampung halaman, mungkin rasa rindu ini pasti ada, rasa kangen ini pasti ada. Cuman bagaimana diri kita sendiri mengaturnya, bagaimana cara diri kita sendiri ini mengatur agar rindu ini atau kangen ini masuk sesuai porsinya. Jadi ketika kita rindu, ketika kita kangen bukan berarti nggak boleh, bukan berarti harus itu. Tapi ya yang terpenting itu jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita hanya dengan kerinduan itu, dengan kangennya. Jadi bisa merusak, ya, mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Karena memang di pesantren itu sendiri, di asrama itu sendiri juga kan kita memiliki teman, memiliki lingkungan yang turut membantu sebenarnya untuk mengatasi homesick itu sendiri. Jadi boleh ya, boleh homesick, boleh rindu, tapi jangan sampai terbawa keterusan rindu ya sama homesick. Karena sekarang jangan lebay gitu ya. Jangan lebay gitu. Jangan baper lah udah. Nah, Muhammad, kamu kan berarti ingin lanjut ke perguruan tinggi luar negeri, iya. Nah, persiapan apa aja sih yang kamu siapin di Buah Hati sekarang? Kalau untuk di Buah Hati sekarang ya, karena program utamanya yang paling diandalkan itu memang bahasa. Karena memang syarat-syarat paling penting untuk keluar negeri itu kan memang dari segi bahasanya, TOEFL-nya, dan fluency atau kelancaran atau kefasihan dalam berbicaranya. Nah, untuk program Buah Hati ini kan sangat membantu gitu untuk kita yang memiliki impian keluar negeri. Karena memang untuk daily activity-nya, untuk keseharian kita menggunakan bahasa. Jadi nanti mungkin ketika jadi sebelumnya di asramanya, jadi kita memiliki simulasi gitu sebelum nantinya benar-benar merasakan di luar negerinya. Jadi ya menurut saya emang benar-benar ngebantu banget. Jadi nanti pas selesai di sini 3 tahun udah memiliki bekal, udah punya kelancaran, dan ya setidaknya sertifikat TOEFL yang mumpuni untuk melanjutkan di perguruan tinggi luar negeri. Kamu berarti ingin menguatkan bahasa di Buah Hati untuk melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri. Nah, apa sih mimpi terbesar kamu ke depannya nih untuk kamu raih, yang paling kamu ingin raih, mimpi apa? Kalau untuk impian sendiri sih, kalau secara spesifik nggak ada. Cuman yang memang tertanam dari diri saya sejak kecil, saya memiliki impian, memiliki cita-cita di mana nantinya saya menjadi orang besar. Kemudian apa yang saya sampaikan itu didengarkan oleh orang dan dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Jadi kamu emang pengen ya dapat intensi dari orang-orang untuk kamu memberikan suatu statement pendapat ke masyarakat Indonesia. Nah, kamu kan pasti di sela-sela tadi impian kamu, perjalanan kamu pasti gak mulus-mulus aja dong. Ada gelombang, ada rintangan, ada aja orang-orang yang downgrade kamu gitu, nge-head kamu. Nah, kira-kira ketakutan terbesar apa sih yang kamu punya sekarang ini nih untuk ke depannya? Ketakutan terbesar kalau dalam mencapai mimpi-mimpi itu sebenarnya mungkin belum ada, dan karena memang masalah yang datang saya selama ini semenjak masuk kemarin belum berupa masalah-masalah yang besar. Jadi mungkin untuk diri saya sendiri belum benar-benar bisa menemukan untuk ketakutan yang benar-benar saya takuti dan secara spesifik saya hindari, itu mungkin saat ini belum ada. Tapi ya mungkin
faktor lingkungan sih sebenarnya, gimana lingkungan support saya, bagaimana teman-teman di lingkungan saya berpendapat tentang impian-impian saya itu benar-benar yang menurut saya untuk saat ini cukup berdampak buat diri saya pribadi. Guru-guru ya, muslim di asrama ya, yang sangat mensupport kamu buat menggapai impian kamu. Nah, Mr. G, kira-kira apa sih closing statement nih untuk teman-teman mungkin yang ingin masuk ke Buah Hati Jogja, yang kira-kira harus nyiapin apa dan harus bagaimana? Pertama, saya mengajak siswa-siswi yang sekarang kelas 9 untuk tidak perlu repot-repot, ya tidak perlu pusing-pusing dari sekolah terbaik gitu ya. Pertama, kalau mau cari pondok pesantren atau boarding dan juga ada sekolah formal, tinggal daftar saja ke SMA Bakti Yogyakarta. Kami tunggu di sana ya. Kemudian yang ingin belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, yang ingin memperdalam Al-Quran, ya hafalannya, tinggal daftar ya. Kami tunggu ya, adik-adik sekalian ya, anak-anak sekalian yang sekarang kelas 9 daftar di SMA Buah Hati Internasional Yogyakarta. Oke, sukses terus untuk Buah Hati Internasional Yogyakarta, dan sukses terus untuk Muhammad. Semoga impiannya tercapai dan mampu mengamalkan hafalan Qurannya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih untuk acara podcast hari ini. Terima kasih kepada Mr. G dan juga Muhammad atas waktunya. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Millennials Inspirasi.